Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Uliani Arifah dengan NIM 250102269 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Semarang. Di sini saya akan membahas mengenai teori teknologi pendidikan dengan lingkup pembahasan yang mencakup 3 aspek utama dari teknologi pendidikan. Yang pertama ada analisis definisi teknologi pendidikan, di mana kita akan membahas pengertian dasar teknologi pendidikan, termasuk apa saja elemen-elemen yang ada di dalam definisi teknologi pendidikan, dan evolusinya dari alat sederhana hingga inovasi modern serta manfaat dan tantangannya dalam konteks pendidikan saat ini. Yang kedua ada penerapan prinsip creating, using, dan managing dalam praktik etik teknologi pendidikan. Kita akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini, yaitu creating, pembuatan konten, using, penggunaan, dan managing, pengelolaan. Ketiga komponen tersebut diterapkan dengan cara yang etis untuk memastikan teknologi pendidikan digunakan secara bertanggung jawab, menghindari masalah seperti pelanggaran privasi atau ketidakadilan akses. Yang ketiga ada hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. Di sini kita akan membahas bagaimana konsep teknologi dan pendidikan saling berhubungan untuk menciptakan dasar yang kuat sehingga teknologi tidak hanya menjadi alat, melainkan bagian integral dari proses pendidikan yang berkelanjutan. Mulai dari materi yang pertama, yaitu mengenai definisi teknologi pendidikan. Definisi teknologi pendidikan menurut Januszky dan Molenda diartikan sebagai studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Definisi inti dari komponen utama pengertian ini menekankan bahwa teknologi pendidikan bukan hanya tentang alat teknologi, melainkan sebuah studi dan praktik yang berfokus pada aspek etis. Kata kunci seperti studi dan praktik etis menunjukkan pendekatan sistematis yang memprioritaskan nilai-nilai moral seperti keadilan dan privasi dalam penerapannya, sementara memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja menjelaskan tujuannya, yaitu di mana membuat proses belajar lebih efektif dan hasilnya lebih optimal. Penerapan prinsip creating, using, dan managing. Definisi ini secara langsung mengintegrasikan prinsip menciptakan, menggunakan, dan mengelola sebagai elemen kunci. Dengan ini mengimplikasikan bahwa teknologi harus dikelola secara holistik, menciptakan konten yang inovatif, menggunakan alat dengan bijak, dan mengelola sumber daya untuk menghindari masalah seperti ketergantungan atau ketidakadilan. Hal ini menyoroti pentingnya penerapan etis untuk memastikan teknologi benar-benar tepat dan bermanfaat. Implikasi secara keseluruhannya, pengertian ini membentuk landasan bahwa teknologi dan pendidikan saling terkait, di mana teknologi menjadi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar. Namun, dengan menekankan etis, akan mengingatkan risiko seperti kesenjangan akses atau penyalahgunaan data, sehingga diperlukan pendekatan yang seimbang. Secara keseluruhannya juga, definisi ini menggambarkan teknologi pendidikan sebagai bidang dinamis yang tidak hanya inovatif tetapi juga bertanggung jawab yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan jika diterapkan dengan benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai elemen-elemen yang terdapat pada definisi teknologi pendidikan. Yang pertama ada elemen studi. Elemen studi ini dalam definisi teknologi pendidikan diartikan sebagai aspek yang mengacu pada pemahaman teoritis dan proses penelitian yang mendalam untuk mengembangkan dan menguji konsep, metode, serta alat dalam pembelajarannya dalam pembelajaran berbasis teknologi. Komponen-komponen yang terdapat pada elemen studi yaitu yang pertama ada penelitian atau research, yang kedua ada pengembangan atau development, yang
ketiga ada analisis dan penilaian kebutuhan atau needs assessment. Lalu yang keempat yang terakhir ada evaluasi atau evaluation. Contoh dari elemen ini yaitu penelitian tentang efektivitas media pembelajaran digital untuk meningkatkan daya serap siswa. Yang kedua ada elemen praktik etis. Elemen praktik etis dalam definisi teknologi pendidikan diartikan sebagai salah satu elemen yang inti dalam definisi pendidikan karena mengacu pada penerapan standar dan kode etik profesional yang harus dijunjung tinggi oleh para praktisi teknologi pendidikan dalam semua aspek kerja mereka. Kode etik yang telah dikembangkan memandu para profesional agar bertindak secara bertanggung jawab dalam konteks pekerjaan mereka, baik sebagai peneliti, desainer, konsultan, maupun mengolah sumber belajar. Ada 3 komitmen utama dalam praktik etis ini. Yang pertama ada komitmen pada individu di mana melindungi hak asas peserta didik. Yang kedua ada komitmen pada masyarakat di mana menyampaikan informasi publik yang benar dan jujur tentang teknologi pendidikan. Yang ketiga ada komitmen pada profesi, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan. Contoh dari elemen ini yaitu melindungi privasi data siswa dalam penggunaan platform e-learning dan menghindari plagiarisme dalam pembuatan materi. Elemen selanjutnya yaitu ada elemen memfasilitasi, di mana elemen memfasilitasi ini di dalam definisi teknologi pendidikan diartikan sebagai aspek yang bertindak sebagai pendukung dan pendorong utama dalam proses pembelajaran. Hal ini dimaksud dengan memfasilitasi, membantu proses belajar agar berjalan lebih efektif, efisien, dan menarik dengan memberikan sarana, lingkungan, dan sumber daya yang tepat. Terdapat juga komponen-komponen pada elemen memfasilitasi ini, yaitu ada metode, materi, media, dan sumber daya manusia. Contoh dari elemen ini yaitu platform pembelajaran daring atau e-learning seperti Google Classroom, Moodle, dan Zoom yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi, berdiskusi, dan berbagi materi secara virtual tanpa batasan lokasi dan waktu. Elemen yang selanjutnya yaitu ada elemen menggunakan. Elemen menggunakan pada definisi teknologi pendidikan diartikan sebagai menggunakan yang merujuk pada penerapan proses dan sumber daya teknologi yang sesuai secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan dari kinerja peserta didik. Lalu terdapat juga komponen-komponen pada elemen ini, yaitu yang pertama ada pemilihan teknologi, yang kedua ada implementasi atau penggunaan, lalu yang ketiga ada penggunaan, yang keempat ada adaptasi dan penyesuaian, yang kelima ada evaluasi pemanfaatan. Contoh dari elemen ini yaitu implementasi ujian berbasis komputer atau CBT yang memudahkan pelaksanaan dan penilaian ujian serta mengurangi penggunaan kertas. Lalu yang selanjutnya ada elemen mengelola. Elemen mengelola ini pada definisi teknologi pendidikan diartikan sebagai proses sistematik dalam mengatur, mengorganisasi, dan mengawasi penggunaan teknologi serta sumber daya yang mendukung pembelajaran agar berjalan efektif dan efisien. Lalu juga pada elemen ini terdapat komponen-komponen yaitu berupa pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, pengelolaan informasi, pengelolaan personel, serta evaluasi dan monitoring. Contoh dari elemen ini yaitu pengelolaan proyek pembelajaran berbasis teknologi, mengatur dan mengawasi pelaksanaan proyek pembelajaran digital seperti pengembangan modul e-learning. Lalu yang selanjutnya ada elemen sesuai. Elemen sesuai pada definisi teknologi pendidikan ini diartikan sebagai istilah sesuai yang mengacu pada keselarasan atau kecocokan antara proses, teknologi, sumber daya, dan kebutuhan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan serta efektif dan efisien. Terdapat komponen-komponen pada elemen mengelola, yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, kesesuaian dengan konteks dan lingkungan, lalu ada kesesuaian dengan kurikulum,
dan standar pendidikan, kesesuaian dengan etika dan profesionalisme. Contoh dari elemen ini yaitu integrasi TPACK dalam pembelajaran guru menggunakan TPACK yaitu atau Technological Pedagogical Content Knowledge untuk mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan konten materi pembelajaran secara seimbang dan sesuai kebutuhan siswa serta tujuan kurikulum. Selanjutnya ada elemen teknologis. Elemen teknologis dalam definisi teknologi pendidikan ini diartikan sebagai studi praktik dan penerapan ilmu pengetahuan serta aplikasi teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan meningkatkan kinerja peserta didik dan tenaga pendidik. Terdapat komponen-komponen pada elemen ini. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, media digital, infrastruktur, internet, strategi, dan metode. Contoh dari elemen ini yaitu perangkat keras hardware seperti komputer, laptop, tablet, proyektor, papan tulis interaktif atau smartboard, kamera digital, dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menunjang media pembelajaran. Elemen selanjutnya yaitu ada elemen proses. Elemen proses dalam definisi teknologi pendidikan ini diartikan sebagai rangkaian kegiatan sistematis yang terintegrasi dalam melibatkan berbagai komponen seperti orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah belajar, merancang solusi, melaksanakan nilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut dalam pembelajaran manusia. Terdapat juga komponen-komponen pada elemen ini yaitu ada analisis kebutuhan, perancangan dan pengembangan, implementasi atau pelaksanaan, evaluasi dan umpan balik, pengelolaan dan pemeliharaan, serta praktik etis. Contoh dari elemen ini yaitu evaluasi dan umpan balik melakukan evaluasi menggunakan quiz online, tugas digital, dan diskusi interaktif, kemudian memberikan umpan balik yang dapat langsung diakses oleh peserta didik untuk memperbaiki hasil belajarnya. Yang terakhir, elemen sumber daya. Elemen sumber daya pada definisi teknologi pendidikan ini diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Sumber daya ini meliputi alat, bahan, perangkat, pengaturan, dan orang-orang yang berinteraksi dalam proses pendidikan. Terdapat juga komponen-komponen pada elemen sumber daya ini yaitu ada orang sebagai sumber daya, perangkat keras dan perangkat lunak, bahan ajar dan media pembelajaran, lingkungan dan peraturan pembelajaran. Contoh dari elemen sumber daya ini yaitu sumber daya manusia atau SDM, guru, tenaga pendidik, ahli teknologi pendidikan, dan staf pendukung yang memiliki kompetensi dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi pendidikan. Contohnya, guru yang mahir mengoperasikan LMS atau membuat materi pembelajaran digital. Lalu materi yang selanjutnya yaitu ada penerapan prinsip creating, using, dan managing dalam praktik etik teknologi pendidikan. Ini mengacu pada 3 aspek utama yang saling terkait untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja secara etis dan efektif. Yang pertama ada creating atau menciptakan. Prinsip ini menekankan pada penciptaan atau pengembangan proses sumber daya dan teknologi pendidikan yang tepat, guna, dan inovatif. Dalam praktik ini berarti pengembangan media pembelajaran, perangkat lunak maupun metode instruksional yang berdasarkan pada riset dan memenuhi standar etika. Penciptaan harus memperhatikan keaslian, aksesibilitas, dan relevansi terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Praktik etik harus ada pengembangan berdasarkan kajian ilmiah yang valid, menghormati hak kekayaan intelektual, dan menjamin hasil karya tersebut dapat diakses secara adil. Contohnya, guru mendesain modul pembelajaran digital interaktif dengan memperhatikan keaslian konten agar dapat diakses oleh semua siswa tanpa diskriminasi. Yang kedua ada using atau menggunakan.
Penggunaan teknologi pendidikan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan etis, di mana memilih dan memakai teknologi yang sesuai dengan konteks pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan tujuan pendidikan. Penggunaan teknologi harus menjaga prinsip keadilan, menghindari diskriminasi, serta menghormati hak cipta dan privasi. Praktik etiknya yaitu memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, menjaga privasi peserta didik, serta menggunakan sumber belajar dengan izin yang tepat. Contohnya, guru menerapkan aplikasi LMS atau Learning Management System yang sesuai dengan kurikulum dan tingkat kemampuan siswa, serta melindungi data pribadi siswa selama penggunaannya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu managing atau mengelola, melibatkan pengelolaan sumber daya dan proses teknologi pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Ini meliputi pengaturan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan teknologi untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pada standar etika. Manajemen yang baik juga memastikan bahwa teknologi harus diperbarui sesuai perkembangan ilmu dan kebutuhan pendidikan. Praktik etik dalam ini melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi pemanfaatan teknologi secara transparan dan akuntabel. Contohnya, sekolah melakukan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak pembelajaran, termasuk pemeliharaan rutin, pelatihan guru, dan evaluasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerja belajar. Secara keseluruhan, prinsip ini membentuk kerangka praktik etis dalam teknologi pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui inovasi yang bertanggung jawab, penggunaan yang tepat, serta pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Penerapannya mendukung tujuan utama teknologi pendidikan, yaitu memecahkan masalah belajar dengan cara yang adil, efektif, dan bermartabat, hubungan antara konsep teknologi dan pendidik. Lalu materi yang selanjutnya yaitu hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan yang sangat erat dan saling melengkapi, di mana membentuk fondasi yang kuat untuk pengembangan pembelajaran yang efektif dan efisien. Di sini teknologi dalam konteks ini adalah metode yang sistematis dalam mengembangkan, mengorganisasikan, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan alat untuk mendukung proses pendidikan. Sementara pendidikan adalah proses pembelajaran yang melibatkan interaksi manusia, ide, dan organisasi untuk menciptakan tujuan belajar termasuk aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan landasan teknologi pendidikan muncul dari integrasi konsep teknologi sebagai sarana pendekatan sistematis dengan tujuan pendidikan dalam memfasilitasi dan meningkatkan hasil belajar. Dan teknologi pendidikan bukan hanya soal penggunaan alat atau media, tetapi mencakup juga analisis, desain, pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan proses belajar secara menyeluruh. Dengan kata lain, konsep teknologi ini menyediakan kerangka kerja sistematik yang memungkinkan pendidikan dijalankan secara lebih terstruktur, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ini menjadikan teknologi pendidikan menjadi disiplin ilmu yang berfokus pada pemanfaatan teknologi secara optimal untuk mengatasi masalah pembelajaran dan meningkatkan kinerja peserta didik secara holistik dan berkelanjutan. Secara ringkasnya lagi, landasan teknologi pendidikan berasal dari sinergi antara konsep teknologi berbagai metode dan alat dan pendidikan sebagai tujuan dan proses pembelajarannya. Keduanya menyatu membentuk bidang ilmu yang memprioritaskan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran melalui pendekatan teknologi yang sistematis dan integratif. Kesimpulan dari keseluruhan ini, teknologi pendidikan merupakan bidang studi dan praktik etis yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran serta meningkatkan kinerja peserta didik melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses serta sumber daya teknologi yang tepat.
Definisi ini sebagaimana dirumuskan untuk menekankan aspek etis sebagai landasan utama, di mana teknologi itu bukan hanya sekadar alat, melainkan bagian integral dari proses pendidikan yang sistematis dan bertanggung jawab. Evolusi teknologi pendidikan dimulai dari alat sederhana hingga alat inovasi modern seperti platform digital dengan bermanfaat berupa peningkatan aksesibilitas, efisiensi, dan interaktivitas. Namun, dihadapkan dengan tantangan seperti kesenjangan akses seperti privasi data dan ketergantungan teknologi. Elemen-elemen utama dalam definisi teknologi pendidikan meliputi studi, yaitu berisi penelitian, pengembangan, analisis kebutuhan dan evaluasi. Yang kedua ada praktik etis berupa komitmen pada individu, masyarakat, dan profesi. Lalu yang ketiga ada memfasilitasi yang berisi tentang metode, materi, media, sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada menggunakan yang berisi tentang pemilihan, implementasi, pengelolaan, adaptasi, dan evaluasi. Selanjutnya ada elemen mengelola berisi tentang pengelolaan proyek, sumber sistem, informasi, personel, dan monitoring. Yang selanjutnya ada elemen sesuai dengan kesesuaian dengan tujuan peserta didik, konteks, kurikulum, dan etika. Selanjutnya ada teknologis yang berisi perangkat keras, lunak, media, infrastruktur, dan strategi. Lalu ada elemen proses berupa tentang perencanaan, implementasi, evaluasi, pengelolaan, dan etika. Yang terakhir ada elemen sumber daya yang berisi orang, perangkat, bahan, lingkungan, dan prosedur. Elemen-elemen ini sangat terkait untuk membentuk kerangka kerja yang holistik, di mana mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan secara efektif dan etis. Penerapan prinsip creating menciptakan konten inovatif dengan keaslian dan aksesibilitas berupa using, penggunaan bertanggung jawab dengan menjaga privasi dan keadilan. Lalu ada managing, pengelolaan sistematis untuk efektivitas dan berkelanjutan. Dalam praktik etik, memastikan teknologi pendidikan digunakan secara bertanggung jawab, menghindari pelanggaran privasi, diskriminasi, atau penyalahgunaan. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka yang mendukung inovasi, penggunaan tepat, dan pengelolaan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hubungan antara konsep teknologi sebagai metode sistematis untuk menggambarkan dan memanfaatkan sumber belajar, serta lalu pendidikan sebagai proses interaksi untuk mencapai belajar, membentuk landasan teknologi pendidikan yang kuat. Integrasi keduanya ini menciptakan disiplin ilmu yang fokus pada efektivitas, efisien, dan adaptasi, di mana teknologi menjadi sarana integral untuk memecahkan masalah pembelajaran secara holistik dan berkelanjutan. Jadi secara keseluruhannya itu, teknologi pendidikan menawarkan potensi besar untuk mentransformasikan pendidikan, asalkan diterapkan dengan pendekatan etis, sistematis, dan adaptif sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang inklusif, inovatif, dan bermartabat. Refleksi dari saya sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, pembahasan ini telah memperdalam pemahaman saya tentang kompleksitas bidang ini yang tidak hanya melibatkan aspek teknis tetapi juga etis dan sistematis. Definisi ini juga dan elemen-elemen yang terdapat di dalamnya menunjukkan bahwa teknologi pendidikan bukanlah sekedar penggunaan gadget, melainkan proses holistik yang memerlukan keseimbangan antara inovasi dan tanggung jawab moral. Saya merasa terinspirasi oleh prinsip creating, using, dan managing, karena hal ini meningkatkan pentingnya etika dalam setiap langkah, seperti melindungi privasi siswa di era digital saat ini dengan resiko penyalahgunaan data sangat tinggi. Refleksi pribadi saya, di mana tantangan seperti kesenjangan akses teknologi di Indonesia membuat penerapan ini tidak selalu mudah. Namun, ini juga menjadi motivasi untuk berkontribusi, misalnya melalui desain materi pembelajaran yang inklusif. Pembahasan ini juga relevan dengan perkembangan pendidikan pasca pandemi, di mana teknologi pendidikan seperti e-learning menjadi sangat krusial. Saya belajar bahwa teknologi pendidikan harus selalu berorientasi pada manusia, bukan sebaliknya, untuk
dengan tujuan pendidikan yang berkualitas dan adil. Dengan ini, secara keseluruhan mendorong saya untuk terus mengembangkan keterampilan etis dan inovatif dalam praktik. Sekian dari saya dan pemaparan presentasi saya. Terima kasih.